Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putriswari dengan rekan saya Kak Hanifah ingin memaparkan tentang strategi anti fraud khususnya untuk perusahaan asuransi. Nah, seperti yang kita ketahui, fraud itu sendiri merupakan tindakan kecurangan. Nah, apalagi di perusahaan asuransi ini merupakan hal yang mengkhawatirkan nih bagi perusahaan asuransi. Nah, bahkan sebagian seseorang yang profesional pun percaya bahwa selama 1 tahun pertama pandemi ini, jumlah klaim asuransi yang terindikasi fraud meningkat 2 kali lipat. Nah, fraud asuransi ini terjadi ketika sengaja melakukan manipulasi untuk mendapatkan keuntungan dari pihak asuransi. Nah, bentuk fraud dalam perusahaan asuransi ini secara umum ada 2 kategori, yaitu dengan menyembunyikan fakta material. Antara lain, fakta material terkait dengan tingkat risiko yang lebih besar dengan tujuan untuk mendapat nilai premi lebih rendah untuk menghindari penutupan polis. Nah, fraud lain yang sering dilakukan yaitu pemalsuan dokumen dengan merekayasa klaim asuransi. Nah, beberapa contoh kasus fraud dalam asuransi kesehatan yaitu kasus seseorang yang tertanggung setiap bulan mengklaim biaya dokter kulit. Ternyata persyaratan yang ia ambil adalah perawatan estetika yang mana tidak ditanggung oleh asuransi. Nah, kasus lainnya yaitu tertanggung menghabiskan plafon asuransi untuk perawatan fiktif. Ada pula menanggung yang memarkup biaya perawatan. Nah, untuk pencegahan fraud asuransi itu sendiri, sejauh ini upaya pencegahan fraud dilakukan pada saat calon tertanggung mengajukan pembelian produk asuransi kesehatan. Nah, pada prinsipnya, perusahaan asuransi kesehatan akan melakukan proses underwriting, yaitu proses identifikasi dan seleksi risiko yang mengacu pada ketentuan underwriting di masing-masing perusahaan asuransi. Nah, proses underwriting ini bukan hanya mempengaruhi besar kecil premi, tapi juga menentukan diterima atau tidaknya calon tertanggung. Sebab itu, saat pendaftaran pembelian produk asuransi kesehatan, perusahaan asuransi melakukan penelitian terhadap kondisi kesehatan calon tertanggung. Sebagai contoh, ada perusahaan yang masih mau menerima tertanggung dengan penyakit gula darah dengan tingkat keparahan tertentu. Tapi ada juga yang tidak mau sama sekali. Seleksi risiko ini biasanya dilakukan melalui wawancara, memintai medical check up, memberikan kuesioner atau formulir seperti SPAI, dan melakukan verifikasi data sebelum menyetujui SPA atau menerima nasabah sebagai tertanggung. Nah, namun ada kalanya proses tersebut tidak dijalankan sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan potensi fraud di kemudian hari. Misalnya, proses verifikasi tidak dilakukan dan di kemudian hari baru diketahui ternyata tertanggung memiliki riwayat penyakit yang sebenarnya dikecualikan dalam polis. Nah, ada beberapa perilaku yang masuk dalam kategori red flags dan memerlukan investigasi, antara lain yang pertama, kondisi penyakit menahun yang muncul secara tiba-tiba hanya dalam beberapa bulan setelah polis aktif. Nah, itu perlu dipertanyakan. Yang kedua, rawat inap yang tidak diperlukan secara medis karena sebenarnya itu bisa dilakukan secara rawat inap. Rawat jalan. Nah, rawat inap di RS lebih lama dari yang dibutuhkan secara medis. Itu juga perlu ditanyakan. Lalu, memberikan pengobatan yang tidak sesuai dengan kondisi yang diklaim. Nah, jadi begitu investigasi yang harus kita lakukan terhadap calon tertanggung ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kak Hanifah, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanifah Nur Aziza akan meneruskan materi yang telah dijelaskan oleh Teh Ananda tentang anti fraud asuransi. Nah, tadi kan Teh Ananda sudah menjelaskan sedikit tentang pencegahannya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang aspek dalam